yaitu satu ahli perdata, dan kedua saksi fakta. Itu dari pemohon. Kemudian termohon yang sedianya menghadirkan 2 orang saksi juga, yaitu satu ahli dan satu saksi fakta. Namun hari ini saksi termohon baru dapat diperiksa 1, yaitu ahli, sedangkan saksi fakta sesuai dengan undang sidang nanti diperiksa besok. Semoga besok itu tidak ada halangan untuk pemeriksaan saksi termohon. Apalagi terkait materi yang fakta persidangan yang terungkap. Kalau fakta persidangan yang terungkap pada hari ini, kalau yang kami lihat dan kami telah cermati keterangan-keterangan saksi, baik ahli yang kami ajukan sebagai pihak pemohon dan saksi fakta juga yang kami ajukan sebagai pihak pemohon, kemudian disandingkan pula dengan fakta persidangan atas keterangan ahli yang diajukan oleh termohon, maka sejatinya kami optimis bahwa kami telah dapat membuktikan permohonan kami. Karena faktanya yang kami tanyakan itu sesuai dengan koridor yang sudah sangat diatur secara jelas, tepat, dan tegas di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya saja dalam hubungan dengan pasal 163 poin D, yaitu time limitnya harus tanggal 6, tapi ternyata termohon itu nanti hadir pada tanggal 7 dan kuasanya juga hadir didaftarkan pada tanggal 7. Maka menurut makna, kalau kita maknai isi atau kandungan atau nafas pasal 163 huruf D KUHP atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka jelas-jelas bahwa itu tidak bisa, ya, tidak bisa lagi. Jadi kami tidak mendahului, ya, sekali lagi kami tegaskan, pemohon tidak mendahului putusan hakim pra peradilan. Sesungguhnya kami hanya berpendapat sesuai dengan fakta hukum bahwa kami pemohon telah mampu membuktikan, ya, sekali lagi kami pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan kami dalam pra peradilan maupun di dalam tuntutan kami. Itu tegasnya. Apalagi? Jadi saksi fakta yang kami hadirkan tadi itu ibu adalah anak daripada klien kami atau ahli waris klien kami yang tahun 2009 itu, yang berperkara dengan tadinya yang ditetapkan sebagai tersangka, yang ikut melakukan ikut menggunakan surat yang diduga palsu itu, ya, dan itu sesuai dengan pengakuannya yang termuat di dalam berita acara sendiri bahwa dia ikut menggunakan itu. Itu mereka pada waktu itu berperkara dan mereka dalam arti bahwa pihak yang telah ditetapkan tersangka tadi itu kalah, ya, jadi mereka kalah. Kemudian mereka entah dalam taktik dan teknis atau strategi bagaimana cara mereka, sehingga mereka kerjasama dengan lurah untuk menerbitkan lagi objek tanah yang sudah diputuskan oleh pengadilan, ya, itu diterbitkan lagi. Jadi ini indikasi mafia tanahnya itu besar sekali di sana. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa klaim kami Kartini Gagansa itu adalah mafia tanah, itu justru sebaliknya. Fakta-fakta di dalam putusan pengadilan itu klaim kami itu menang, ya, menang. Jadi kalau memang kemudian juga fakta putusan pidana juga
Itu sampai-sampai seorang aparat pegawai BPN ya ketika itu yang namanya Prayitno selaku pengukur pendaftaran tanah itu masuk penjara karena terbitkan sertifikat di atas tanah klaim kami. Itu masuk penjara loh. Kasus kapan? Ya. Kasus kapan? Itu kasusnya di antara tahun 2009-2010 ke atas. Kami tidak ingat, tapi yang pasti masuk penjara atas dasar pasal 263 juga, membuat keterangan palsu. Kami kejar sampai harus masuk.